Bang Bengkulu tangguh dan tumbuh. Saya ini lahir di sebuah desa di Gunung Selan. Gunung Selan, Kecamatan Argamakmur, seperti itu. Nah, saya dari keluarga yang memang rejang benar, tulen. Saya dilahirkan dari keluarga yang tentu keluarga sederhana sekali. Kalau itu arah pertanyaannya, sebenarnya saya mohon doa restunya sajalah. Halo semuanya, senang sekali rasanya berjumpa lagi bersama saya Riri Agustin di podcast Bahagia dan Sejahtera atau podcast Bahtera. Tentunya kita harus selalu ceria, harus selalu bahagia dan harus selalu merasakan kesejahteraan. Dan di podcast Bahagia dan Sejahtera ini kami selalu mengundang bintang tamu yang luar biasa. Kita akan mengulik, menggali informasi menarik seputar kehidupan pribadi, kinerja, tugas, dan lain sebagainya di podcast Bahtera. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah mengundang dan telah hadir Setda Kabupaten Lebong Bapak Mustarani Abidin SH MSI di podcast Bahtera ini. Tentunya saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik di pagi yang cerah ini. Saya pikir kita harus bahagia. Harus bahagia, harus ceria ya Pak ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Apapun yang dirasakan harus bahagia. Harus bahagia. Bahagia itu bagian dari positive thinking. Iya. Nah, supaya kita harus sehat selalu. Oke, Seperti jangan baper itu. ya Pak ya. Bawa Jangan perasaan. baper, Mbak Mentang-mentang Riri. sedih, kebawa suasana sedih ya Pak. Betul. Kalau sedih, tingkat imunitas kita jadi menurun. Iya. Kalau menurun pasti sakit nanti. Iya. Jadi imunitas harus dijaga. Kesedihan itu ditinggalkan. Kalau sedang bertemu dengan orang banyak, kita harus bahagia gitu Oh ya iya, Pak. kita harus salam, menyapa, kemudian silaturahmi. Kuncinya Oke. itu. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Pak, terima kasih sudah hadir di podcast Bahtera ya Pak. Pada hari ini tentunya saya akan menggali informasi nih Pak, informasi yang menarik untuk masyarakat Kabupaten Lebong pada khususnya dan juga masyarakat penonton podcast Bahtera pada umumnya. Siapa sih sosok Setda Kabupaten Lebong pada saat ini? Kita akan mempertanyakan tentang profil, riwayat hidup, karir, dan juga bagaimana dengan isu-isu yang berkembang pada saat sekarang ini ya Pak ya. Oke Pak, nah sebagian kecil masyarakat Kabupaten Lebong, sebagian kecil ini pasti ada yang belum tahu tentang sekretaris daerah Kabupaten Lebong saat ini itu siapa gitu kan. Kemudian jenjang karir, riwayat hidup Bapak dan juga sekarang Bapak menjabat sebagai Setda. Tentunya masyarakat mau tahu nih Pak, sebelum menjadi Setda apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakoni oleh Bapak Mustarani Abidin itu sendiri, boleh diceritakan Pak? Ya, sebelum masuk ke jenjang karir, saya ingin cerita dulu tentang asal Ya. kelahiran gitu kan. Iya. Saya ini lahir di sebuah desa di dekat aliran Sungai Ketahun. Sungai Lais seperti itu, yaitu di Gunung Selan. Gunung Selan, Kecamatan Argamakmur seperti itu. Nah kalau dulu Gunung Selan itu Paserah. Paserahnya itu ibu kotanya berada di Gunung Selan seperti itu. Ya, meliputi sepanjang aliran Sungai Air Lais. Air Lais. Ya. Itu namanya Kewedanan Lais atau Paserah Lais seperti itu. Nah, saya lahirnya di situ, Mbak Riri. Seperti itu. Nah, saya dari keluarga yang memang
Rejang bener, tulen. Rejang tulen. Kalau dibilang kaet itu terkenal dengan jang kaet. Jang kaeu. Jang kaet. Jadi tidak ada unsur suku lain. Suku lain ya Pak ya. Mulai dari poyang saya, sebelah bapak, poyang sebelah ibu itu semua rejang. Semua rejang. Jadi tidak ada blasteran seperti itu Mbak iya. Riri. Nah jadi saya 4 bersaudara, semuanya laki-laki. Nah saya dilahirkan dari keluarga yang tentu keluarga sederhana sekali. Seperti itu. Dengan perjuangan yang begitu keras, kehidupan ketidakcukupan. Nah, saya lahir di sebuah suku Rejang. Nah, kalau di suku Rejang ini mendominasinya adalah Lebong, Rejang Lebong, kemudian Kepahiyang, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Ya. Nah, Gunung Selan Arga Makmur itu di Bengkulu Utara. Ya. Jadi jelas-jelas Rejangnya kaet banget seperti itu. Kaeu banget. Kaet Kenapa? banget. Kalau rejang kaeu banget. Kaet banget. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi memang tidak ada unsur-unsur lainnya. Nah, kemudian saya mempunyai istri orang Lebong. Orang Lebong. Dari Embong Urang. Dari Embong Urang. Nah, itu kaet juga luar biasa. Kaet juga. Kaet. Jadi dari poyang mertua sebelah ibu, dari sebelah bapak itu tidak ada unsur blasteran juga. Jadi jang benar. Jadi Lebong Utara, Samo Rejang. Jadi secara suku itu saya pikir saya ini memang tidak ada blasterannya. Tidak ada blasteran. Rejang asli gitu ya Pak. Aslinya seperti itu. Oke. Kemudian Pak, besarnya di mana, bagaimana sampai posisi sekarang ini gimana nih Pak prosesnya? Saya tentu hidup di keluarga yang sederhana, saya masuk tadi di Gunung Selan, kelas SD, SMP kelas 2. Nah kemudian saya pindah ke kota Bengkulu. Jadi di kota Bengkulu saya di SMP 5, kemudian SMA 1, kemudian saya kuliah S1-nya di Universitas Bengkulu. Di UNIP. Nah, kemudian S2 saya di Universitas Indonesia. Nah, kebetulan kalau Universitas Indonesia itu saya dapat tugas belajar. Nah, saya tugas belajar ini dari pemerintah daerah provinsi. Kebetulan saya waktu itu Pak Hasan Zain memberikan kepercayaan saya untuk sekolah. Saya diangkat jadi PNS beberapa tahun dari provinsi, Pemda provinsi, kemudian disuruh tugas belajar seperti itu. Nah setelah itu saya jadi lurah pun di Lebong. Jadi karir saya dari awal itu di Lebong, dari pernah di provinsi, ya setingkat eselon 4, kemudian pindah ke Lebong itu lurah. Ya. Jadi saya mulai dari Lurah Pasar Aman, Pasar Muara Aman, kemudian Sekcam di Lebong Utara, jadi camat, kemudian baru ke OPD. Nah OPD pun sudah menyebar begitu banyak di Kabupaten Lebong. Kemudian saya 2012 itu pindah ke Bengkulu Utara di beberapa OPD juga, termasuk di Bapeda, kemudian di Pendapatan. Nah di zaman Pak Imron Rosadi seperti itu. Nah kemudian saya kembali dipercayakan di Lebong oleh Pak Rejunsa menjadi sekretaris daerah Lebong. Nah kemudian di zaman Pak Kopri saya dipercayakan untuk melanjutkan daripada sekda ini sampai sekarang. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah mencapai di titik tertinggi ASN gitu Pak ya. Ini syukur alhamdulillah kepada Allah, sebuah kepercayaan dari masyarakat, dari Pak Bupati, dari Allah tentunya, yaitu karir sampai sekarang ini
saya pikir sudah mentok lah ya. Sekda sudah mentok, kemudian di golongan pangkat juga sudah mentok, nggak bisa naik lagi karena memang sudah di eselon 2A sekarang seperti itu. Namun untuk mencapai di titik ini Bapak sudah menjalani yang banyak hal gitu ya Pak ya, sudah berpindah-pindah ke hal-hal yang lain gitu kan. Kalau dibilang OPD-nya ini nggak terhingga ini sekarang. Nggak, ya di kurikulum kita saya ada sih sebenarnya. Iya. Tetapi lebih kurang saya di Bapeda, di BKD, kemudian di pariwisata, kemudian di pendapatan, kemudian di DPP KB. Jadi semua sudah saya lalui. Iya. Seperti itu. Sudah paham betul tugas-tugas dari dinas-dinas OPD ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke, nah tadi profil biodata Bapak Setda Kabupaten Lebong. Setelah itu karir kita sudah sama-sama dengar. Kemudian pasti kita kepo nih, hobi Setda Lebong itu apa sih Pak hobinya? Bapak itu hobi apa? Saya sebenarnya hobi saya ini olahraga. Olahraga. Tetapi waktu saya sekarang ini yang tidak sempat, iya Pak ya. Nah dulu semasa SMP, SMA itu saya main voli kayak gitu, main sepak bola gitu. Nah, tetapi setelah kuliah kayaknya organisasi mengalahkan daripada olahraga. Saya sibuk organisasi. Sibuk berorganisasi. Ya, organisasi mulai dari SMP, SMA saya ketua kelas, kemudian OSIS. Jadi memang dibilang sibuk dengan organisasi, baik intra maupun ekstra kurikuler seperti itu. Sekarang Pak, kalau sekarang itu dulu kan olahraga. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang saya masih organisasi sih. Masih berorganisasi. Sekarang dipercayakan jadi ketua PMI Lebong. Kemudian saya masih di KAHMI. Nah, kalau bicara organisasi ini saya dari nol juga. Dari nol, mulai dari OSIS, Senat, saya ketua Fakultas Hukum, Senat Fakultas Hukum. Kemudian SMPT kalau dulu, kalau sekarang ini presiden ya. Presiden, kalau sekarang tuh presiden BEM. Presiden BEM ya, di kampus gitu di kan. Di kampus juga seperti itu. Nah, di luar kampus juga sibuk dengan organisasi seperti itu dulu, mulai dari HMI di mahasiswanya, kemudian saya pernah di DPP, saya jadi pengurus pusat Kosgoro, Gerakan Mahasiswa Kosgoro Pusat. Pak, kalau ada yang kenal kawan-kawan, Pak Zainuddin Amali itu kan pernah kemarin jadi Menteri Pemuda Olahraga, itu ketua umum saya di Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Dan saya di wakil ketua beliau pada saat itu. Oke. Saya sering melihat Bapak hobi juga nyanyi-nyanyi tuh Pak. Bapak hobi jiwa seninya ada gitu kan, jiwa olahraganya ada. Kalau nyanyi diajari oleh Bugi. Emang ada kosnya Pak ya? Belakangan ini aja ini sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Karena tuntutan camat biasanya itu lurah, camat, KOPD, apalagi sekda. Nah kalau kita mengatur wilayah, memegang wilayah, itu kalau ada kegiatan pesta, yang dipanggil duluan itu camat biasanya, seperti itu. Nah itu otodidak aja. Otodidak aja. Iya, apalagi Mbak Riri yang sekarang mulai duet dengan saya kan. Nah kalau duet dengan saya model-model ini terpaksa kita menyesuaikan, ya menyesuaikan keinginan kawan-kawan di sekeliling kita. Jadi misalnya Bugi mentor saya itu. Iya mentor ya. Tapi paling enggak kan memang basicnya ada, makanya mentornya gampang latihnya gitu. Sebenarnya semua orang itu punya basic. Iya. Tinggal lagi kadang-kadang itu buang malunya. Buang malunya, percaya diri lah ya Pak. Karena di batas panggung itu kalau malu nggak keluar suaranya. Iya. Iya kan ditahan. Ditahan. Nah kalau kita orang ini organisasi kan cuek itu. Iya. Nah pacaklah orang dengarnya. Yang penting kita mengeluarkan suara kita. Persoalan orang nanti mendengarnya pas atau segala macam itu urusan yang mendengar. Iya. Nah jadi PD-nya itu. Nah semakin kesini menurut hemat saya
ini semakin membaik. Membaik, Nih. Nah itu ya. aja sebenarnya sih, sebenarnya nggak ada olah vokal itu nggak ada, Ya. nggak ada olah vokal misalnya kursus Iya. itu nggak ada. Berarti pulang dari podcast ini nanti saya mau nanyain juga sama mentornya. Oh boleh. Tuh, Bagaimana perjalanannya nanti? Mentornya hadir di sini ya Pak, di studio ini. Ya. Lagu andalan Bapak apa? Andalan ini sebenarnya yang hafal saja. Yang hafal Ya, saja. seperti menunggu. Menunggu. Ya. Kemudian apa? Apa Pak Budi? Apa Gi ya? Menunggu, kemudian menari di atas luka, seperti itu. Ya. Itu yang hafal berarti ya Pak ya? Itu yang model-model apa? Tapi sekarang kan lebih gampang. Lebih gampang. Liriknya ada. Apa liriknya sudah lihat di HP, tinggal si pemainnya mengikuti kita. Sudah, itu aja sih kuncinya. Iya, berarti Bapak menemukan hobi baru Pak. Hobi barunya itu nyanyi di kondangan. Ya, walaupun nyanyi di kondangan, sibuk betul. masih bisa disempatkan itu betul, Pak. betul itu. Iya kan? Karena di rumah, walaupun ada karaoke, Nggak saya sempat tuh. nggak sempat. Iya. Ya, jadi belajar plus memberanikan diri itu hanya di pesta aja. Iya, itu Betul. hobi baru Bapak catat. Hobi Nanti baru kalau orang itu. nanya lagi, hobinya nyanyi di kondangan Nyanyi gitu di ya Pak ya? undangan, ya. Oke. Nah, tadi kita mendengar hobi Pak Sekda dari olahraga. Ternyata beliau menyukai olahraga volleyball Iya. dan sepak bola, kemudian Iya. juga hobi berorganisasi ya, Iya. dan hobi barunya adalah nyanyi di kondangan ya. Itu hobi baru luar biasa, kita apresiasi ya. Oke, nah Pak, masyarakat juga ingin tahu nih Pak, tugas dan fungsi sekretaris daerah itu Ya. apa gitu Pak ya? Tolong Bapak jelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya fungsinya itu kita saklek di aturan sih ada ya fungsi sekda itu. Tapi saya ingin menjelaskan bahwasannya kadang-kadang sekda ini yang banyaknya yang di terakhir. Apa bunyi terakhir itu adalah ketika pimpinan memberikan pekerjaan, kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi intinya di samping misalnya mengkoordinasikan OPD, kemudian sebagai ketua TAPD, kemudian sebagai pemegang mandat atau pemegang kuasa untuk barang seperti itu. Nah, memang di terakhir ini yang saya rasakan memang agak lumayan menantang ini. Menantangnya begini, ketika Bapak Bupati memberikan semacam perintah untuk menyelesaikan, nah ini yang kita harus mengimbangi. Karena apa? Kadang-kadang di aturannya sudah jelas, tetapi harus dibuat kebijakan. Nah, saya yang sering mengimbangi Pak Bupati ini seperti ini. Apalagi Pak Bupati kita ini kan posisinya sekarang ini, beliau muda, energik, ingin cepat. Misalnya perintahnya hari ini, harus jawabannya hari ini. Nah itu. Nah saya terus terang keputusan beliau, peraturan bupati itu yang saya harus baca. Jangan sampai nanti bertentangan dengan aturan. Nah itu. Nah ketika beliau ngomong harus selesai, saya harus ngomong siap ini. Nah siap. Nah harus siapnya ini kita buka lagi aturan yang beliau perintah. Sudah bisa jalankah atau tidak bisa jalankan. Nah kalau bisa jalan, saya pasti mendistribusikannya ke asisten, ke kepala OPD. Nah seperti itu. Nah tetapi kalau itu tidak bisa, saya kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati ini tidak bisa dijalankan karena bertentangan dengan aturan ini. Nah itu kadang-kadang seperti itu yang. Nah kemudian kepala-kepala OPD ini kan sebelum ke Pak Bupati kan dia harus berkoordinasi dengan kami dulu sebagai sekda. Karena apa? Karena jangan sampai nanti ke Pak Bupati masih diskusi masih nggak matang. Nah saya mengkondisikan kawan-kawan OPD ini nanti ketemu Pak Bupati, nanti aturannya dibawa, kemudian sistem kerjanya dibawa, kemudian yang ditanya Pak Bupati tentang persoalan yang Anda sampaikan ini harus nanti sesuai dengan aturan. Nah ini yang membuat sekda itu harus berpikir terus bagaimana caranya
berjalannya sebuah organisasi di seluruh OPD. Nah, karena memang Sekda ini tupoksinya adalah mengkoordinasikan antara OPD, antar OPD, kemudian OPD dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati. Nah, ini tugas-tugas yang menurut saya berat, tapi kalau dijalankan dengan keikhlasan, kesungguhan, disiplin, saya pikir ini enjoy aja sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah yang aja Pak ya, walaupun harus berpikir ekstra karena Ya. kemauan bupati yang set itu kan, Ya, Bapak betul. pasti aduh gimana ini bilang enggak ya gimana gitu Ya, kan, jadi ya, harus selesai ya, pada saat itu harus juga. diselesaikan. Oke, nah Pak, itu tadi salah satu tugas dan Ya. fungsi dari Sekda. Kemudian ada juga nih Pak, tugas dan fungsi Sekda itu perumusan rencana strategis pembangunan menengah daerah atau sering kita dengar RPJMD. Nah, sejauh mana pencapaian program-program yang disusun dalam RPJMD pada tahun ini Pak? Kalau RPJMD itu kan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang ya daerah atau disebut dengan RJPPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, itu 25 tahun. Nah, kita rumuskan menjadi RPJMD ini kan jadi 5 tahun RPJMD. Nah, RPJMD kemudian dirumuskan per tahun. Jadi RKPD dia, rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun. Nah, setiap tahun itu kan kita lihat ini RPJMD dibuat 5 tahun. Kalau Pak Bupati ini RPJMD tetap 5 tahun, tetapi pelaksanaan pemerintahan Pak Bupati kita sekarang Pak Kopri Ansori Esos ini adalah 4 tahun. 4 tahun cuman. ya. Nah, tugas Sekda itu mengkondisikan agar capaian 5 tahun ini berjalan seperti itu. Capaiannya 5 tahun ini misalnya panjang jalan yang harus kita benahi per tahunnya adalah 100 km. Nah, tahun ini sudah 2021, 22, 23 masuk tahun ke-4 ini sudah dari 100 km ini sudah berapa jalan yang sudah dibangun. Nah, itu dievaluasi dulu. Nggak bisa perencanaan langsung karena patokan kita itu patokan RPJMD. RPJMD ya. Ya. Nah, kalau 4 tahun ini sudah 99 tadi 100 ya. 100 ya. 99 kilo, artinya hanya 1 1 kilo kilo, lagi. iya. Nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya kita berjanji Rencananya, iya. di 100 kilo, Iya. cuman 50 kilo, ini harus digenjot ini. Nah, jadi per tahun itu melihat evaluasi dulu per tahun. Nah, capaian pertanian misalnya, infrastruktur pertanian, irigasi yang sudah dibangun pemerintah daerah sampai saat ini berapa? Capaiannya berapa? Itu, ya. Kemudian di sisi pendidikan misalnya, berapa sih sekolah infrastruktur yang sudah dibangun? Ya, anak putus sekolah tahun ini menurun atau tidak? Nah, capaian kita RPJMD berapa? Nah, ini harus diukur semua. Nah, setelah diukur dengan RPJMD, baru kita, oh ternyata Kominfo ini, yang Bahtera ini, podcast Bahtera ini capaiannya masih 60%, berarti 40%. 40% lagi. Ya sudah, yang tadi keuangan atau perencanaan di OPD itu sudah mencapai 100% atau 90%, ya udah dialihkan aja ke podcast. Maka ada podcast sekarang. Iya, Ya. luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, dianggarkan podcast karena Iya. kita menganggap bahwa Kominfo ini sangat penting untuk memberikan semacam capaian ke masyarakat terhadap pembangunan kita. Ini kan penting ini. Iya. Nah, agar ini disampaikan, ya nggak semua orang tahu kan, Iya, betul. pembangunan yang ada di Kabupaten Lebong ini sekarang capaiannya apa sebelum itu. Nah, kita kadang-kadang sudah berbuat, tetapi tidak sampai di masyarakat apa yang kita sudah buat. Nah, tetapi kalau Kominfo lewat podcast Bahtera ini, saya pikir sudah tersampaikan masyarakat. Iya. Ini nanti kalau nggak salah ini disiarkan, kemudian di Facebook atau di YouTube. TikTok, YouTube, ini kan muncul ini. Iya. Nah, kalau ini muncul, oh ternyata pembangunan Lebong ini dari sisi infrastruktur sudah mencapai. Dari sisi fisik. Nah, kemudian dari sisi non fisik misalnya, oh ternyata setiap tahun Lebong ini mengirimkan atlet olahraga misalnya. Ya kan? Itu kan tidak fisik tetapi batin ya.
Nah seperti itu. Seperti haji misalnya, kita mengirimkan haji, terus seperti itu, memfasilitasi haji. Iya. Nah seperti itu. Nah ini juga tidak fisik, tetapi kita lakukan. Oh sudah tercapai ternyata. Nah mulai dari fasilitas di sini, manasiknya sampai ke Bengkulu kita antar kembali jemput. Artinya kan butuh anggaran semua. Iya. Nah seperti itu. Nah ini harus masyarakat tahu semua kan. Nah berapa bantuan kesehatan yang kita gelontorkan di kesehatan di sosial misalnya. Kan ada program Pak Bupati ini bantuan kalau dia sakit di rumah sakit kita itu bantuannya ada. Kemudian kalau dia sakit sampai di Bengkulu bantuannya tentu ditambah sekian. Nah kalau dia dirujuk sampai ke Jakarta bantuannya juga ada. Nah kalau masyarakat lewat Kominfo ini tidak jalan kan tentu tidak tahu masyarakat. Nah seperti Tidak tahu itu. informasi ya, Tidak Pak, ya? informasi. Nah itu harus kita sampaikan. Kemudian masalah Pak Bupati dan kita ada safari Jumat. Itu kan ada bantuan ke masjid-masjid itu. Setiap hari Jumat kita kasih bantuan ke masjid-masjid. Nah ini informasi harus disampaikan ke masyarakat iya. sehingga masyarakat tahu. Ya Seperti lewat itu. podcast Bahtera ini kan Pak, masyarakat sangat mudah sekali mengakses informasi Iya, itu Pak ya, dari betul. handphone, semua masyarakat pastinya punya handphone lah. Iya. Jadi nggak susah-susah seperti zaman dulu kita mau cari Iya, berita apa, iya, informasi iya, apa ya Pak ya. iya. Oke. Yang enak lewat podcast ini, saya pikir mensosialisasikan program itu sangat gampang. Sangat gampang ya. Ya, karena apa? Karena ini kita nggak usah lagi kampanye. Oh, datang ke desa ini desa-desa, kampanye, ya. datang. Saya pikir kalau di Lebong ini janganlah 100% ya, tapi 90% sudah memegang HP, ya kan? Sampai ke desa, ya kan? Nah, malah tiktokers, Iya. orang Lebong ini malah sudah saya lihat sudah banyak sekali. Sudah banyak ya Pak ya. Iya, nah jadi artinya ini juga penting mereka berkreasi kan di dunia. Jadi jangan teknologi ini sayang dong kalau Iya, nggak dimanfaatkan. Iya benar Pak ya. Kemudian Pak, sesuai dengan yang Bapak bicarakan nanti tentang RPJMD kan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan? Kalau sampai sekarang kita evaluasi, ada yang memenuhi target, ada yang masih kurang. Nah, yang masih kurang ini masih ada waktu kita kejar tahun ini. Nah, mudah-mudahan selesainya beliau ini nanti di tahun ini minimal saya targetkan di atas 90% semua tercapai dari agenda-agenda yang sudah dibuat atau program yang sudah dibuat di RPJMD itu. Target saya seperti itu sih. Iya. Kemudian apakah ada permasalahan dari program itu yang timbul Pak? Permasalahannya apa aja sih biasanya? Pastilah ada permasalahan itu kan Pak? Kalau masalah secara intern kita coba menggodok lewat OPD itu supaya dia lebih keras seperti itu. Nah contohnya kan Dilan kan udah jalan, Ida mau jalan di Muara Aman itu. Nah itu kita harus jadi tahun ini seperti itu. Nah kendalanya kadang-kadang itu memang terasa sangat itu SDM kita. SDM-nya bukan kurangnya pengetahuan, tetapi Lebong ini kekurangan orang. Pegawai kita kan banyak kurang sekarang ini. Nah jadi tidak cukup di dalam sebuah OPD itu kepala OPD, kabid, sekretarisnya plus 1 orang pegawai. Kan nggak cukup seperti itu. Harus yang bisa menjalankan. Nah ini kita terasa kurang sekarang. Kendalanya seperti itu. Nah kalau kendala yang lain saya tidak ada saya pikir, karena kalau di perencanaan saya pikir kita bicara dengan DPR enak, beliau kawan-kawan atau bapak kita di legislatif itu sangat mendukung program-program yang telah kita buat di pemerintahan ini. Jadi dukungan cukup baik dari DPR, jadi dari sisi itu tidak ada kendala. Nah, tinggal kita memberi edukasi lah ke masyarakat agar program yang dijalankan oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Tinggal mengedukasi lagi masyarakat seperti itu. Ya, kadang-kadang niat kita baik, masyarakat belum tentu paham niat baik kita seperti itu. Nah, kemarin seperti
mungkin Riri merasakan tadi kan, jalan putus itu. Iya. Nah seyogyanya kalau kita masyarakat kita sadar, dia nggak minta ganti rugi untuk melebar jalan Melebarkan jalan. ke kalau dari sini sebelah kanan, Iya, karena sebelah kiri nggak bisa lagi nggak karena bisa lagi, jurang iya, kan. benar. Nah ini kan harus dia kan masih minta ganti rugi itu. Oh. Nah itu yang membuat lambat kemarin kan. Seyogyanya kan bisa langsung dikerjakan. Nah mengedukasi masyarakat seperti ini untuk kepentingan umum kan nggak gampang ini. Nah ini memang tugas kita semua sih seperti itu. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Tinggal pendekatan kita masyarakat. Nah contohnya pelebaran jalan baik ke arah Menguram maupun sepanjang jalan provinsi yang ada dari Tabak Atas ini sampai ke Lebong Selatan. Nah, satupun kan kita yang melebarkan jalan provinsi itu, tapi nggak ada masyarakat meminta uang sepeser pun itu. Nah, kalau ada kendala, kita bicarakan dengan mereka. Nggak ada mereka. Nah, seperti itu. Tinggal kita lagi berkomunikasinya, Pak ya. mengedukasi masyarakat itu lebih penting. Oke. Nah, Pak, tadi menarik ya, Bapak tadi mengatakan bahwa Lebong ini kekurangan sumber daya manusia. Jadi Pak, harusnya seperti apa nih Pak untuk mencukupi kekurangan sumber daya manusia yang ada di Lebong ini, menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau dari sisi ketersediaan pegawai kita memang kurang. Nah maka melalui Pak Bupati kita membuka peluang untuk tahun ini cukup banyak baik CPNS-nya maupun P3K-nya sebenarnya. Nah karena apa? Untuk pendidikan dan bidang kesehatan lambat laun ini sudah mulai diberikan jatah Kabupaten Lebong lebih banyak untuk yang P3K. Nah tinggal yang fungsional di OPD ini yang sifatnya umum, teknis seperti itu di luar bidang kesehatan dan pendidikan. Nah ini ya tahun ini yang mulai kita coba untuk membuat surat ke Kemenpan RB agar ini lebih banyak yang umum, mulai dari SMP, SD, SMA, nah dan CPN sendiri. Nah dari program P3K ini ya kita minta ada yang tamatan SMA bisa diangkat gitu, tamatan SMP. Nah sekarang kalau seperti ini kita lihat masa kawan-kawan sarjana ini ngirim surat atau sekarang ini jadi bendahara rata-rata sudah golongan tinggi, sudah 3A, 3B kan. Kan sayang, mereka juga ingin berkarir kan. Nah, kalau ingin berkarir nanti menggantikan kami yang akan pensiun ini misalnya, nah siapa yang menggantikan itu? Kan nggak ada kalau tidak sekarang kita rekrut rekrut seperti itu. Oke, berarti itu salah satu langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Lebong mendominasikan perekrutan CPNS dan juga P3K lebih banyak untuk Kabupaten Lebong biar tercukupi kekurangan SDM yang ada di Kabupaten Lebong. Oke, itu tadi terkait tentang tugas dan fungsi Bapak Sekda Kabupaten Lebong. Kiranya masyarakat sudah cukup mengetahui informasi ya Pak ya. Kemudian Pak, ada berita viral Pak. Oh ya? Tentang Bapak. Waduh, gawat ini. Sadar nggak Bapak? Gawat ini kalau viral. Kira-kira Bapak sadar nggak apa itu yang viral ya? Dengan siapa ya? Ada, fotonya sudah beredar Pak. Oh, waduh. Fotonya sudah beredar. Bapak gandengan loh Pak. Waduh. Berdua. Waduh. Tolong ini di-cut dulu kalau gitu. Jangan di-cut, ini informasi penting ini soalnya. Pasti masyarakat mikir, gemne sekda viral pikirnya kan, gitu kan? Pak. Apa itu? Jadi kan saya buka nih sosmed Pak ya, beredar ada wajah sosok Setda Kabupaten Lebong. Lah, ngapa Bapak nih tidak jadi Setda kami lagi? Kata saya dalam hati ya Pak ya. Bapak tuh nggak jadi BD2 Pak. Jangan loh tuh. BD2 tidak berseri ya. Nih tuh Pak. Jadi gini, yang namanya karir. Kita tidak tahu nih. Ke depan ini satu pun kita tidak bisa menebak kita ini jadi apa. Ya. Tapi kalau kita tidak mencoba pasti tidak jadi apa-apa. Ya seperti itu. Nah, kalau itu arah pertanyaannya sebenarnya saya mohon doa restunya sajalah. Ya seperti itu. Karena ini saya terus terang mencoba untuk berkomunikasi
dengan yang digandengkan itu, yaitu Pak Helmi Hasan. Iya. Digandengkan seperti itu. Nah, saya bersyukur saja. Saya ini kalau dari sisi birokrasi saya ini udah 5 tahun. Bukan. Maksud saya sudah sekda. Pensiunnya masih 5 tahun lagi. Masih 5 tahun lagi. Kalau orang ngomong sayang dong sekdanya dilepas, ya seperti itu. Tapi demi kebaikan semua tidak ada yang tidak mungkin. Ya, saya berniat baik saja, berniat baik untuk berbuat lebih baik seperti itu. Insya Allah hasilnya baik. Iya. Itu saja sih, nggak ada tujuan apa-apa sih, nggak ada seperti itu. Nah, saya lihat sosok yang sekarang ini yang memang benar-benar memikirkan rakyat, ya saya lihat Pak Helmi Hasan seperti itu. Sudah terbukti, teruji dan berhasil di Kota Bengkulu seperti itu. Nah, kenapa saya ketika teman-teman di sekeliling beliau, di sekeliling Helmi Hasan menawarkan untuk jadi pendamping beliau, nah kenapa saya tolak? Nah, kalau saya tolak, sombong banget saya ya. Gitu ya, sombong ya Pak. Padahal ini kesempatan kan? Saya. Iya. Apalah saya kan? Iya. Ya. Kata Bapak, apalah saya. Apalah Kata kami saya, luar kan? biasa Pak. Apalah saya menolak sananya Pak. Iya. Ya sudah. Kalau perintahnya ngambil pemulir, saya sudah ambil. Maka pirar itu kan ketika sudah ambil pirar, sudah ngambil pemulir. Berarti nah, seperti itu. Bukan diedit-edit itu Pak ya, asli itu Pak. Asli keinginan kawan-kawan tim kita untuk menggandengkan sosok Helmi Hasan dengan Pak Mustarani. Nah, karena begini, kalau dari sisi kesukuan itu Pak Helmi adalah orang religius, ya kan? Orang seorang tokoh pimpinan kepala daerah yang berhasil. Kemudian istri beliau ini dari suku Serawai. Nah, kalau kita gandengkan dengan orang suku Rejang Kaet yang tulen tadi, saya pikir kombinasi yang bagus seperti itu. Kolaborasi yang bagus. Kolaborasi yang bagus. Karena apa? Serawai dengan Rejang seperti itu. Apa pertanyaannya kembali nanti seperti ini? Apa kita main sukuisme? Tentu tidak. Iya betul. Ya, tentu tidak. Tapi latar belakang kita ini harus jelas. Jangan abal-abal seperti itu. Ya, abal-abalnya begini. Dia ngaku Rejang, misalnya seperti itu. Tapi dia blasteran. Bahasa Rejang nggak bisa misalnya. Parahnya bahasa Rejang nggak bisa ya Pak? Misalnya, ini contohnya. Contoh. Bahasa Rejang dia nggak bisa. Nggak bisa. Apa iya bisa dibilang itu orang Rejang? Gitu. Jadi jelas. Makanya saya di awal tadi ketika ditanyakan tentang apa asal usul gitu ya? Saya ini Rejang Kaet. Artinya dari kakek poyang saya kedua belah pihak, baik mak saya maupun bak saya ini itu Jang Tulen. Au coa ade blasteran trama ngentun ipu-ipu jamnya. Ditambah lagi istri saya memang Jang Tulen. Iya. Kaet igai. Ya. Tambah kaet. Tidak ada misalnya dari mertua saya sebelah ibu misalnya dari Jawa misalnya atau dari DKI misalnya. Nah, atau sebelah mertua bapak misalnya dari Palembang atau dari Pagar Alam. Tidak ada semuanya itu. Nah, itu menurut saya keuntungan ketika saya mengambil keputusan untuk dengan Helmi seperti itu. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi saya mohon doa restunya lah kawan-kawan. Kalau memang ada jodohnya, kenapa tidak? Karena kita ini ingin baik gitu lah. Tidak ada investasi politik yang tidak ada manfaat. Saya pikir ini adalah investasi politik. Pasti ada manfaatnya seperti itu. Minimal saya bersilaturahmi dengan Pak Helmi Hasan. Saya bisa ngobrol dengan Pak Helmi Hasan bertatap muka. Lah kalau tidak melalui perjuangan seperti ini, ya Pak Helmi Hasan
ngapain kamu mau nemui saya? Apa jolok kau nemui? Nah tapi kalau ada simetri seperti ini, minimal itu saya ambil hikmahnya lah, seperti itu. Pro kontra ya biasalah, ya kan? Tidak semua posisi kita itu menurut kacamata orang itu kita baik, nggak semua. Iya. Ya, itu sifat manusia ya, kita enjoy aja lah menghadapi model-model kayak gitu. Iya, sudah paham ya Pak ya? Mungkin boleh itu ya. Ya, silakan. Ini kan kalau jadi kan Pak Roger Shah itu calon juga. Ya. Ya kan. Itu kan kalau Pak Sekda ini ke Pak Helmi, Ya. salah gitu kan. Ya. Apakah dengan Pak Roger Shah ini kan pernah Ya, jadi atasan saya. Gimana komunikasi? Oke, baik. Kita atau kami orang organisasi ini ketika kompetisi seperti ini itu biasa, nggak ada masalah. Ini kompetisi, ya. Saya terus terang latar belakang saya ini organisasi dan pegawai negeri sipil, birokrasi. Tulen, saya lihat yang ada sekarang calon, baik calon gubernurnya maupun calon wakil gubernur yang sudah ngangkat namanya sekarang, tidak satu pun ada birokrasi. Bukan mantan birokrasi, bukan pensiunan. 5 tahun lagi loh saya pensiun. Iya. Ya, artinya apa? Saya mencoba memberikan kontribusi ilmu saya ini bukan karena saya tidak dipakai, bukan karena saya pada posisi istilahnya adalah tidak laku lagi, bukan seperti itu. Ya, artinya saya berani berkorban meletakkan jabatan pangkat saya sekda demi memberikan sesuatu kontribusi untuk Provinsi Bengkulu. Nah, kembali kepada Pak Roger Shah, di organisasi ini biasa, waktu kompetisi seperti itu, ya. Saya dengan Pak Imron dulu, saya ingin lepas pegawai negeri sipil ini. Saya berjuang dulu merebut ketua Golkar, seperti itu. Kalah 2 suara saya dengan Pak Imron Rosadi, ketua Golkar Bengkulu Utara. Itu. Nah saya tidak ada masalah organisasi ini. Tapi ketika saya pindah ke utara, beliau juga welcome. Pak Imron Rosadi juga welcome. Silakan datang ke utara dan bantu saya. Saya membantu dengan ikhlasan. Jadi artinya dengan Pak Roger Shah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, ya. Pak. Nah, kalau misalnya saya dengan Pak Helmi, Pak Roger Shah bergandengan juga dengan Pak Rohidin lagi, ya namanya ini kan bukan kudeta ini. Iya. Ya, sarana mencapai tujuan yang dilegalkan oleh aturan, yang dilegalkan oleh undang-undang, yang dibolehkan oleh undang-undang, bukan makar. Iya. Ya kan? Artinya dibolehkan. Saatnya inilah kompetisi. Jangan kau ndak cerita nak mencalon tahun 2025 atau 2026, gilo kecil orang lah. Karena sarananya bukan sarana itu. Tidak lagi, sudah selesai. 2024 ini kompetisi menjadi kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Inilah saatnya. Siapa yang punya potensi, silakan maju. Inilah saatnya. Jangan di tengah jalan kita turun Pak Bupati, turun gubernur, makar namanya itu, yang tidak disediakan oleh undang-undang aturannya. Nah tetapi kalau sekarang, kalau ada selero, kalau ada minat, ada kemampuan, silakan. Dengan trik tersendiri masing-masing. Ya misalnya kalian, Mbak Riri, lah ingin dengan Pak Bupati, ya dekati Pak Bupati. Pak, saya ingin mendampingi Bapak. Atau tegak sendiri misalnya, silakan. Memang itu diberikan ruang untuk itu. Nah tetapi nanti Pak Roger Shah telah selesai, siapapun misalnya nanti terpilih, lah kita enggak, itulah gubernur kita, itulah wakil gubernur kita, itulah bupati kita, selesai sampai di situ, ya kan? Enggak ada masalah. Jadi tenang saja, itu tetap guru kita, tetap pimpinan kita, tetap yang kita hormati, tetapi dalam kompetisi ini silakan bagaimanapun. Tapi saran saya jangan saling menjelekkan. Saling menjuallah kelebihan aja. Kalau bicara jelek, saya Mbak Riri begini, jeleknya. Ya, kelebihan saya apa? Kita ini seringnya menjelekkan orang tapi tidak menjual kebaikan kita. Yang sekarang kita juallah kebaikan kita. Saya ini birokrasi mulai dari nol, orang rejang asli, ya, birokrasi sudah mumpuni. Itu yang saya punya, saya jual, itulah modal saya kan itu, ya kan?
kemampuan saya mengkondisikan birokrasi mulai dari lurah, ya kan, sampai jadi sekda sekarang. Nah seperti itu. Nah itulah yang saya punya, itulah yang saya jual. Rejangnya, lah karena ini tadi menguasai rejang ini, rejang lebong, Kepahyang, Benteng dan Bengkulu Utara. Ini modal menurut saya. Ya saya jual. Jual karena apa? Tidak mengada-ada. Saya tidak blasteran, ya kan? Dikatakan misalnya merjang tidak pacak, apa iyo? Seperti itu. Nah makanya anak-anak saya itu saya ajarkan merjang. Karena maknya orang rejang asli. Iya. Lucu kan kita sebenarnya kalau tidak kita ajarkan. Seperti itu. Oke, berarti memang tidak ada apa-apa ya Pak ya. Kalau orang yang memang sudah lama berkecimpung di organisasi itu sudah biasa kompetisi. Biasa, gitu, kompetisi Pak, tidak ya. ada masalah. Mengalir saja. Mengalir saja, tidak apa-apa. Mengalir. Jual semua kebaikan yang Sebanyak ada. Jangan saling kebaikan, menjelekkan. Jangan menjelekkan. Kuncinya itu, Iya. jangan menjelekkan. Jual apa yang kelebihan kita. Iya. Seperti itu, ya. Jual apa potensi yang kita Potensi punya. yang kita punya kita jual, kemampuan kita jual. Menjualnya lewat podcast Bahtera. Iya, cara menjualnya seperti itu. Jangan nanti ember pula di jalan kan. Iya. Nah, kita mungkin tidak bisa menjangkau orang per orang di rumah. Tapi lewat podcast Bahtera ini, insya Allah bisa menjangkau ke sudut-sudut ruangan di rumah-rumah masyarakat. Kan seperti itu. Oke deh, berarti berita yang viral itu memang dikonfirmasi valid. Valid, ya, Pak? benar. Saya lihat itu memang kombinasi antara pasangan Bapak itu luar biasa sekali. Jadi Amin. dari dua, kita bukan bahas masalah suku ya, tapi setidaknya memang kan kita di sini ada suku Serawainya, ada suku Rejanya, itu bisa berkombinasi ya Pak ya. Oke deh, misalnya Pak, kalau Bapak terwujud, saya doakan terwujud, semua masyarakat Lebong juga mendoakan terwujud ya Pak ya, untuk Bapak menuju BD2 atau Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya. Apa yang menjadi program prioritas Bapak? Tapi di sini sebelum Bapak jawab, saya tekankan dulu, tolong Lebong diprioritaskan ya Pak. Jadi Bapak bilang dulu, apa yang menjadi program Bapak? Kalau saya sebenarnya program saya, karena saya posisi wakil, tentu dua. Pertama adalah bidang saya adalah bidang pengawasan, kemudian yang kedua adalah membantu Pak Gubernur. Nah itu. Nah programnya nanti kita buat bersama dengan Pak Gubernur, kita tuangkan dalam RPJMD. Nah ukurannya nanti tetap RPJMD itu. Nah yang pasti ketika saya diskusi dengan Bang Helmi, beliau hanya satu tekanan titiknya, tidak ada jalan yang tidak mulus di Provinsi Bengkulu. Itu aja tidak. Artinya infrastruktur jalan ini mungkin dari sekian program beliau, nomor satunya adalah infrastruktur jalan. Di nomor satukan ya Pak nomor ya? satu, sehingga Riri balik ke Rimbo Pengadang tidak lagi berpikir wah nanti longsor, nanti macet, nanti mobilnya terbalik, nanti motornya tergelincir. Tidak lagi pikiran seperti itu. Orang Bengkulu balik ke selatan model itu, orang Bengkulu balik ke Muko-Muko seperti itu, orang Bengkulu balik ke daerah Pagar Jati di Benteng, itu tidak ada lagi kita lihat orang mancing di jalan dengan kolam-kolam walaupun itu sindiran kan. Nah tidak ada kita lihat. Nah dari situ infrastruktur sudah, saya pikir masyarakat itu nggak banyak sih nuntutnya. Banyaknya itu akses mereka bisa jalan, ekonomi mereka sudah jalan, udah bahagialah itu. Gampang membahagiakan masyarakat itu sebenarnya. Benar Pak, kalau saat ini sebenarnya Bapak tadi bilang kan kita harus bahagia. Untuk menuju ke sini Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau Bapak bolak-balik tiap hari, asaikup the woi, pasti kayak gitu Bapak tuh Pak. Saya juga tadi Pak, jadi semoga Bapak nanti bisa terpilih gitu kan Pak. Kami doakan, kami merestui gitu, Bapak mohon restu gitu kan. Semoga bisa memprioritaskan Kabupaten Lebong Pak ya, seperti yang kita lihat kan. Kalau prioritas semua kabupaten kota nanti saya mendorong Bang Helmi untuk menjadi prioritas utama semua. Jadi tidak ada karena saya asalnya Lebong dan Utara, Rejang Utara dan Rejang Lebong itu menjadi prioritas, bukan seperti itu. Kalau saya jadi semua menjadi prioritas. Ya.
Kalau Nah. saya bilang, karena saya di Lebong nih Pak, saya memprioritaskan Oh, Lebong. iya. Tapi besok kalau saya podcast di Curup, saya prioritaskan lagi Curup gitu. Jadi kita Jadi- bawa ngangkat namanya masing-masing gitu Jadi Pak. kita saling mendorong Iya, lah. saya paham Bapak mendorong. pasti memprioritaskan semua Iya, yang ada di semua. provinsi Nah, tapi Bengkulu. kalau memang misalnya daerah kita, keluarga kita di daerah selatan sudah bagus, ya mungkin Pindah lagi, pindah. kita baguskan tempat mungkin yang lain, seperti ya. itu kan. Nah, sehingga sama. Nah, mungkin kelebihan di Lebong dan di utara mungkin perkebunannya, misalnya infrastruktur perkebunan di di daerah selatan belum. Nah, kita dorong ke selatan. Mungkin ke Muko-Muko. Menyesuaikan ya, Pak, ya? Ya, Melihat seperti kondisi itu. yang melihat kondisi yang Oke, berarti Bapak akan maju menjadi BD2, sudah tidak lagi menjadi Setda kami Ya. nih Pak. Sedih rasanya nih Pak. Eh, Cak Mano kami ditinggalkan nih. kebaikan itu harus kita tebar, Iya. ya. Tidak boleh kita simpan kebaikan itu. Kalau misalnya kebaikan ini hanya untuk Lebong, saya pikir hanya orang Lebong yang Iya. menikmati. Tapi kalau kita tebar seprovinsi kebaikan ini, tentu seprovinsi juga manfaatnya seperti itu. Siapa lah kira-kira ganti Bapak Pak tuh ya? Itu tergantung pimpinan. Oh. Ya, Kasih tahu kok Pak ya. ya. Biar kita bisa akrab juga. Ya. Oke Pak. Bugi. Siapa Pak? Bugi jadi Bugi. ganti. Oh itu pasti. Itu lah lebih-lebih lagi ya gitu. Nah Pak, Betul. tadi kita dengar, kita memvalidasi tentang berita yang terkait. Ternyata pemirsa memang benar Bapak Setda Kabupaten Lebong akan maju menuju BD2. Jadi berita yang tersebar itu bukan hoax, tapi itu adalah benar. Bapak Setda memohon restu kepada kita ya. Kita doakan semoga menjadi yang terbaik ya Pak ya, keputusan yang terbaik dan juga bisa membawa Provinsi Bengkulu menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Nah, ya terkait dengan keadaan yang sekarang Pak terjadi yang di Kabupaten Lebong, tentu Bapak lebih mengetahui ya Pak ya, karena Bapak memang berada di birokrasi tertinggi, maksudnya itu menjadi Setda, sudah Ya. tahu tentang lokasi kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Lebong. Saya minta himbauan Bapak terhadap masyarakat dan juga kepada ASN Kabupaten Lebong Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan juga ASN yang ada di Kabupaten Lebong? Baik, kita berada di sini, seluruh pegawai negeri sipil, baik itu P3K maupun PNS, seluruh ASN-nya, itu seluruh kita ini ada ini karena untuk masyarakat. Ya, kita di sini ini, posisi kita di sini, siapapun posisi yang terbawah di OPD manapun, pelayanan masyarakat di puskesmas maupun di rumah sakit, hadir itu satu cuman karena rakyat. Ya, nggak ada kita berada di posisi ini kalau nggak ada rakyat. Artinya saya meminta kepada seluruh pegawai negeri sipil, ASN, baik itu THLT, P3K maupun PNS, itu semua memikirkan rakyat seperti itu. Nah, jadi apapun kesulitan di tengah masyarakat harus cepat ditangkap, harus cepat disampaikan, harus cepat dibantu ketika masyarakat memang membutuhkan masyarakat. Saya terus terang kemarin waktu bencana banjir itu kantor saya pindahkan ke posko, ya posko utama. Jadi saya ngantornya di kantor pos utama. Karena apa? Karena kita ini memang harus membantu masyarakat lagi kesulitan seperti itu. Dia butuh sosok pemerintah hadir. Dia butuh sosok orang-orang yang bisa membantu dia. Nah, karena inilah tugas kita sebenarnya. Nah, kalau soal saya pikir tugas administrasi itu tugas tambahan. Tugas utama adalah bagaimana rakyat ini terbantu, membantu masyarakat seperti itu. Nah, saya terus terang saya unsur staf. Unsur staf itu unsur pelaksana. Unsur pelaksana yaitu membantu Pak Bupati dalam mencapai target-target capaian yang telah dibuatkan itu. Nah, itu tugas kita. Nah, jadi itu saya himbau kepada seluruh ASN Kabupaten Lebong, berbuatlah baik. Karena apa? Berbuat baik itu investasi yang paling bagus. Tidak ada ruginya kita berinvestasi baik kepada setiap orang seperti itu. Nggak ada ruginya kalau kita berinvestasi baik terhadap
masyarakat seperti itu. Pasti kecil. Enggak orang itu yang membalas ke kita, pasti Tuhan lewat tangan lain lah, membantu kita seperti itu. Nah, bagi masyarakat Kabupaten Lebong, saya pikir terus berkiprah, terus beraktivitas, terus berjuang, terus mendukung pemerintah ini agar cita-cita Kabupaten yang Lebong Bahagia dan Sejahtera ini bisa terwujud dan tercapai dengan sesingkat-singkat. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak Sekda. Ternyata sudah lama kita berbincang-bincang, tibalah kita di penghujung podcast Bahtera ya Pak ya. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Lebong, itulah tadi podcast saya bersama dengan Bapak Sekda Kabupaten Lebong ya Pak. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Saya Riri Agustin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.